Kita mau belajar kinematik lagi. Yang pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini membahas mengenai persamaan kecepatan. Di sana adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Kemarin sudah kita belajar tentang titik pul, jumlah titik pul, dan di mana posisi titik pul. Jadi nanti ada pertanyaannya, kalau ada gambar di UTS ada gambar, nanti ditanya di mana posisi titik pul dan berapa titik pul. Jadi Anda bisa melakukannya dengan cara-cara seperti kemarin yang Bapak terangkan ya. Untuk hari ini kita belajar namanya kecepatan. Kecepatan ini berhubungan dengan lambangnya adalah V, ada velocity ya, V kan. Nanti berhubungan dengan omega, atau kecepatan sudut. Nanti berhubungan dengan N, adalah putaran. Ini putaran, RPM, ini kecepatan sudut. Rad per detik ya. Lalu ini kecepatan. Ada mau sentimeter atau milimeter, sentimeter per detik ya, atau meter per detik atau milimeter per detik itu kecepatan. Kecepatan merupakan jarak kalikan omega. Jadi kecepatan dengan jarak S kalikan omega ya. S ini bisa juga AB, jarak AB. Jarak AB. Jadi kalau ini titik A, titik B, itu kan ini ada jaraknya berapa? Jaraknya ada 10, maka jarak AB adalah 10 cm contohnya. Gitu ya. Jadi jaraknya di titik A ke B, batangnya ada jaraknya, batang AB katanya ya. Maka kalau di mekanisme itu karena berhubungan selalu dengan putaran atau dengan sliding, nanti jadi sliding, jadi silinder, jadi putaran. Kalau di kendaraan kan dari bahan bakar bahan bakarnya nanti ada gaya tekan menggerakkan silinder menggerakkan poros engkol menggerakkan putaran dari poros dan diteruskan ke roda mobil ya. Itu kebalikannya dari lurus ke putar. Makanya kemarin dari pertama kali adalah gerakannya ada putar ke putar ke lurus ke putar. Nah itu yang dilakukan pada proses pelajaran kinematik ya. Nah, untuk membahas kecepatan ini perlu namanya pengetahuan satuan penting. Lalu kalau jadi kita dari N kan awalnya putaran nih, dari putaran menjadi omega, gimana perubahan menjadi omega? Maka kalau N diketahui hanya 1000 RPM contohnya, maka omeganya sama dengan 2V kali N per 60. Ini satuannya di rad per detik, radian per detik. Karena N ini adalah RPM, revolution per menit, maka untuk jadi detik adalah dibagi 60. Tapi kalau satuannya di omeganya adalah kita mencari 2Vn, ini satuannya menjadi apa? Satuannya jadi rad apa? Titiknya jadi RPM kan? Jadi RPM tetap RPM. Jadi satunya tetap RPM. Kalau nggak dibagi,
60 ya. Rotasi per menit tetap ya. Nah, untuk biar di detik maka dibagi 60. Yang ini nih 60 ya. 60 nih omeganya. Jadi contohnya, nah kita bayar lagi contohnya. Contohnya, kita punya torak, punya seperti ini kayak kemarin lagi, balik lagi. Ini ada satu torak. Kita punya poros di sini. Ini batang 2, titik A, titik B, batang 3, batang 4, batang 1 ya. Ini punya dengan N1 sama dengan 700 RPM contohnya ya. Maka setelah tahu RPM ini, maka harus tahu juga jarak titik pul dari titik 0 ini, titik 0 panjang ini O, panjang ini O, atau titik 12, titik pul 12. Kita diketahui N-nya sama dengan 700 RPM contohnya. Terus ada kelas O12A. Nah, jadi O satu titiknya, titik pulnya 12 kan di sini. 2A jaraknya ada panjangnya ini adalah 10 cm. Jadi A ke B dengan adalah panjang 20 cm kan jaraknya. Jadi ada jaraknya ke sana. Dari B ke 1 kan nggak ada jaraknya, maka ada cukup segini. Yang ditanyakan ini diketahui, ini ditanyakan ada VA-nya berapa, kecepatan di A, PB-nya berapa, nah, lalu omega 2-nya berapa, omega 2 tuh ini berapa omeganya, nah, kemana arahnya, ya, berapa omega 2-nya. Lalu omega batang 3. Ini batang 3 ini omega 2 berarti ini batang 2. Omega 3-nya berapa bisa diketahui. Dicari. Itu yang nanti ditanyakan. Jadi setelah kita mengetahui mekanismenya, kemana arahnya putarannya ke sini putarannya. Berarti searah dengan jarum jam. Nah, omeganya berapa nanti, kita kemana arahnya? Nah, kita lihat dari penyelesaiannya. Penyelesaian ini yang gampang itu memakai metode grafis. Ya. Jadi pertama kali dari N berubah menjadi omega. Jadi 2 Pi N per 60 sama dengan 2 kali 3,14 dikali 700 dibagi 60 ya, sama dengan nah, ini 6,28 kali 7 dihitung berapa ya, ini dapat nih satuannya rad per detik karena berubah dari RPM ke detik, ke rad per detik ya. Nah, kita lihat perhitungannya ada ya, kita lihat di sini. Jadi 2 berapa nih, 2 kali 36,28 kalikan 7 ini 57 kali 8 56 ya, itu kali 8 7 kali 8 56 nama 5 ya, 14, 19, sama 1, 7 kali 42, 43. Jadi 43,96. Kalikan dibagi 6 kan. Dibagi ini karena 70, ini 70 tambah 1 di sini. Dibagi 6. Ini 400 bagi 6. Berarti
430. Kalau ini 50 kali 6, 300. Berarti 43 di 700 adalah 70-an ya. 70 rad per detik, 70 sekian. Nanti dihitung itu, nanti dihitung ya. Lalu kita kedua mencari VB, VA ya. Sama dengan omega 2, ini omega 2 kali N2, ini batang 2. Dikalikan jaraknya O12A. Sama dengan omeganya pada 70 dikalikan 10. Ini 10 jaraknya ya, sama dengan 700 cm per detik. Seandainya 70, nanti itu yang benar, hitungnya yang benar. Di sini ada arahnya. Nah, arahnya gimana? Arahnya kecepatannya. Nah, setiap putaran ke kanan berarti omeganya ikut ke kanan. Jadi kalau ininya E-nya ke sini, berarti omeganya juga ke sini. Nah, di sini ada besarnya nih, besarnya. Lalu arahnya mana arahnya? Arahnya mana arahnya? Arahnya adalah tegak lurus batang 2. Jadi kalau ini satu batang, ada N ke sini, ada titik A, maka kecepatannya itu tegak lurus, arah kecepatannya adalah tegak lurus batangnya. Jadi kecepatannya adalah ke sini. Sorry ya. Adalah ke sini, arahnya. Ini kan N-nya nih. N ke sini atau omeganya ke sini kan pasti ke kanan juga. Ikutin ini tegak lurusnya. Ini tegak lurus. Ini adalah VA. VA ini adalah omega dikalikan jaraknya. Ulangi lagi, omega dikalikan jaraknya. Omega ini omega 2-nya dikalikan jaraknya. Oh, saat ini. Jadi nanti omega dari hasil ini akan ketemu omega arahnya ke sini. Omega 2. Yang hasilnya adalah omega 2 nih perkaliannya ini. Ya, nanti arahnya ke sini, ikutin omeganya. Kan? Nah, setelah kita mengetahui besarnya 700, arahnya ke sini, maka kita mulai dengan grafis. Titik 0, OV, contohnya mulai 0 kecepatannya. Lalu ini pindahin ke sini, karena 700 cm, biar bisa tergambar di papan tulis atau di buku Anda nanti, maka ini harus menggunakan skala. Kira-kira berapa nih skalanya? Skalanya 1 dibanding 100 contohnya ya. Maka ini katakan 7 cm, 7 cm. Yang sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Yang ini tuh dipindahin ke sini. 7 cm ya. Oke, 7 cm ini mewakili 700 akibat skala dari 1 banding 100. Oke, dari situ ya. Nah, lalu dari sini kan perhitungan udah ada arahnya, tegak lurus batang 2, lalu jumlah besarnya ada 700, nanti bikin skala. Digambarkan ini merupakan arahnya ke sini adalah 700, skalanya 1 banding 100. Ini adalah titik O menjadi VA. VA-nya besarnya adalah segini. Nah, kembali lagi kalau vektor itu kan ada arah dan ada besar. Jadi arahnya ke sini, besarnya ke sini. Jadi setiap kecepatan itu harus punya vektor. Jadi punya besar dan punya arah. Oke, sampai sini. Lalu berikutnya, ketiga, ada mencari VB ya. VB sama dengan
Karena VB itu tergantung dari titik A, maka dari mulai lagi PA ditambah, ini penambahan vektor VBA. Oke, ya. Ini persamaannya, persamaan kinematika. Jadi kalau VB adalah, karena mulai dari sini, maka berhitungnya dari sini. Jangan dari VB dulu. Kalau diketahui berarti dari A dulu. Kalau diketahui berarti dari B dulu. Gitu. Nanti kita lihat bersama. Kalau kita balik, pokoknya ketahuinya VB-nya ke sana apanya, arah ke sana, maka N-nya ke berapa atau omeganya kemana arahnya, bisa dihitung. VB ini punya arahnya adalah sejajar silinder pasti, silinder, sil di silinder. Artinya VB ini pasti arahnya ke sini, ke sana, dah sejajar dengan silinder. Nggak bakal ke atas ke bawah, nggak mungkin. Pasti arahnya ke sana. Jadi VB atau VB-nya ke sini, boleh ke sini. Tergantung nanti kita lihat, nggak tahu kemana. Setelah kita mengetahui grafisnya. Nah, VA ini kan udah ada arahnya nih. Besarnya belum tahu. Yang tahu adalah di sini. Besarnya kan dicari belum tahu, punya arahnya aja. Bahwa arahnya pasti ke sana arahnya. VA ini punya arah dan punya besar. Itu vektornya ada arah ke sini, besarnya ini. Lalu VBA adalah arahnya tegak lurus BA atau tegak lurus batang 3. Jadi arah BA ini arahnya adalah tegak lurus batang 3. Ini arah VBA. Oke? Nah, arahnya aja, besarnya nggak tahu. Nah, kalau kita untuk menganalisa dari persamaan ini, ada 6 persamaan, VB, PA, VBA. Nah, ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Dari masing-masing ini ada 2 yang diketahui, arah dan besar. Ini arah, besarnya belum tahu. Ini arah, besarnya belum tahu kan, ya. Nah, dari 1, harusnya ada 6 nih, 2 kan, 6. Dari 6 ini, kalau diketahuinya ada 4, maka persoalannya bisa diselesaikan. Tetapi kalau kurang dari 4, berarti ada jalan lain yang kita selesaikan. Ada soal-soal yang berikutnya yang kasusnya seperti itu. Kasusnya yang nggak bisa langsung dikerjain. Nah, setelah kita mengetahui arah, besar arah besar, arah, dan ketahui. Nah, kita lari lagi ke grafis. Bahwa VB ini adalah arahnya sejajar. Nah, perlu diketahui bahwa setiap persamaan mutlak, kayak gini mutlak, PA mulai dari 0 kan, tarik garisnya, 0 kan. Kalau VB pun sekarang mutlak sebelum sama dengan semua persamaan yang sebelum sama dengan itu pasti nariknya dari 0. Maka ditariknya dari 0. Ini karena sejajar dengan silinder, maka ini arahnya sejajar dengan silinder. Ini adalah arah VB kan arahnya. Arahnya ke sana atau ke sini arahnya. Ini arah sejajar. Mulainya dari 0 narik garisnya. Tarik garisnya. Nah, nanti kalau melebihi kita hapus. Lalu sudah punya arahnya. Ini besar dan arah ditambah arah dari ini tegak lurus ini tegak lurus ini kita pindahin ke sini nyambungnya dari PA karena ini tambah ini di ruas sebelah kanan, maka tambahnya ke sana. Nah, ini adalah arah VBA. Setelah ditelusuri ternyata garis arah VB dengan arah VBA berpotongan di sini. Maka ini namanya arah VB-nya ke sini. Ini adalah VB. Oke, dari mana besarnya? Dari sini ke sini. Besarnya dari 0 POV ke ujung ini. Berapa besarnya VBA? Jadi VB adalah
VA tambah VBA, jadi arah VBA-nya ke atas. Ini adalah arah VBA. Besarnya berapa? Dari titik ini ke titik ini. Jadi besarnya dari titik sini ke titik sini ya. Nah, berapa harga nominal besarannya? Diukur lagi. Karena ini melalui proses skala, maka ini pun melalui proses skala. Jadi kita ukur dengan mistar ukur. Saat diukur ini 7 cm, sekarang diukur ini, oh ini 9 cm. Ini adalah besarnya adalah 9 cm. Yang ini adalah 6 cm, besarnya sama dengan 6 cm. Contohnya, kalau diukur, ada koma-koma nanti, koma sekian kan. Nah, 9 cm ini dikalikan skala ini, maka menjadi besarnya adalah dengan 900 cm kan? Karena VB per cm per detik. Yang ini menjadi 600 cm per detik. Yang PA adalah tadi menjadi 700 cm per detik. Ini dari grafis, jadi gampangnya menarik garis, yang ini harus sejajar dengan ini, yang ini adalah tegak lurus ini, yang ini adalah harus sejajar dengan silindernya. Itu yang sudah bisa diketahui. Ya, seperti ini. Ini salah satu contoh untuk mencari kecepatan. Nah, gimana kalau divariasikan? Contohnya ada di berikutnya, persamaan berikutnya. Nanti kita Anda lihat di halaman 17 sampai 18, 19, 20, 21 ya. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya, gambar yang dilakukan ini, ya Anda lihat bisa sendiri grafisnya seperti apa. Sama persis ya. Lalu kalau modelnya, gambarnya kita kembangkan. Berarti ini sudah ketahui VA sama dengan 700 cm per detik. VB sama dengan 900 cm per detik. Lalu VBA ya, VBA ini sama dengan 600 cm per detik dari hasil ini ya, dari hasil sana grafisnya. Omega 2 sama dengan 70 kan, 70, sekian rad per detik. Gimana omega 3? Omega 3 adalah didapatkan dari batang 3 nih, batang 3. Kan arahnya ke sana, ke atas. Dari grafisnya kan arahnya ke atas, ke sana, ke atas kan ya. Maka omega 3 pasti ngikutin kecepatan. Omega 3. Kalau PA kan arahnya ke sini, jadi omega 2 ke sana. Ke sana, lihat dari titik A ke sana putarnya. Jadi kalau ini adalah CW, clockwise, sesuai searah dengan jarum jam, clockwise. Kalau ini berapa CCW, berarti counter clockwise berlawan dengan jarum jam. Berapa besarnya? Jadi mencari omega 3 sama dengan VBA dibagi BA. Dari mana dapatnya? Kan VB sama dengan omega dikalikan jaraknya. Ya, itu dapatnya seperti itu. Maka kalau dikembangkan sebelumnya adalah VBA sama dengan omega 3 dikalikan VBA, jarak BA-an. Maka mencari ini adalah ini dibagi ini. Maka dicarinya adalah sama dengan VBA-nya kan berapa?
600 ya. Ya kan 600, PBA-nya kan 600 sih. Ini 600 nih, PBA 600. Lalu jaraknya AB-nya 20 dibagi 20. Jadi coret, 60 bagi 2 adalah 30 kan? Rad per detik. Jadi 30 rad per detik itu dari mana? Dari PBA ini dibagi jaraknya ini. Jarak PBA. Dan arahnya CCW karena arahnya berlawan perputaran ke sana. Oke, itu yang bisa dicari dari yang ditanyakan VA berapa, PB berapa, VBA berapa, omega 2 berapa, omega 3 berapa, dicari masing-masing dengan telusuri dengan persamaan yang gampang, kecepatan itu gampang. Oke, itu dari kecepatan. Kalau nanti ada pertanyaan, Anda silakan Anda bertanya seputar kecepatan. Nah, kecepatan ini pertama kali. Oke. Lalu gimana kalau persamaannya berkembang? Kita lanjut minggu depan ya. Nah, ke depan saja ya. Nah, nanti biar kamu belajarnya biar konsentrasi untuk ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.